Ada seorang pemuda bernama Arus. Arus selalu bernasib sial. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi ia juga membawa kesialan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap kali Arus datang ke kasino, maka orang-orang yang berjudi akan kalah. Arus tidak memiliki pekerjaan karena ia selalu di PHK. Menurut ramalan, nasib buruk Arus akan berakhir jika ia menemukan cinta sejatinya. Arus memiliki kekasih bernama Puja. Puja menolak lamaran Arus dan ia bahkan memutuskan hubungan mereka karena sejak pacaran dengan Arus, Puja mengalami 6 kali kecelakaan mobil dan dipecat dari pekerjaannya. Arus berusaha untuk mengejar Puja, tetapi nasib sial terus merundung dirinya. Ia bahkan dipukuli oleh abang Puja yang bernama Krishna. Puja, मेरी बहन से दूर रहना समझे? Setelah diputuskan Puja, Arus memilih pindah ke London karena di sana ia memiliki seorang teman yang tidak menganggap Arus sebagai pria pembawa sial. Bob adalah seorang penjaga kasino milik Tuan Kishore. Bob memiliki istri yang bernama Hetal. Mereka berdua sama-sama bekerja di kasino. Malam itu, Bob dan istrinya Hetal pulang kerja dan mereka sedang merayakan wedding anniversary yang kedua. Bob dan Hetal bersiap-siap untuk bermesraan. Hetal terlebih dahulu masuk ke kamar tidurnya, tetapi ia memilih pergi ke toilet dan tidak menyadari jika Arus ada di ranjangnya. Tidak lama kemudian, Bob menyusul Hetal ke kamar itu dan ia mengira jika orang yang sedang berbaring di atas ranjang adalah Hetal istrinya. Arus datang ke London tanpa memberitahu Bob supaya ia bisa memberikan kejutan kepada mereka. Dan ia masuk ke dalam rumah itu setelah menemukan kunci cadangan yang biasa diletakkan Bob di bawah pot bunga di depan rumahnya. Dan alhasil kesalahpahaman pun terjadi. Hetal keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian seksi. Ia dalam posisi siap tempur, tetapi Hetal terkejut mengetahui jika Arus ada di kamar itu. Karena panik, Hetal justru terjatuh dari jendela. Hetal tidak terima adanya Arus di rumah itu. Menurutnya, Arus membawa nasib buruk kepada mereka. Arus sendiri mengaku akan tinggal di sana selama 2 hingga 3 minggu sampai ia mendapatkan pekerjaan. Setelah dibujuk oleh suaminya, Hetal akhirnya mau menerima Arus di rumah tersebut. Ketika Hetal dan suaminya hendak ciuman, Arus justru masuk ke dalam ruangan untuk menanyakan di mana kamar mandi. बाथरूम कहाँ है? Arus mengawali hari pertamanya di rumah Bob dengan bersih-bersih. Sayangnya, niat baik Arus justru berakhir dengan nasib buruk. Vakum cleaner yang Arus gunakan menyedot semua benda-benda di ruangan tamu itu, termasuk burung beo kesayangan Hetal yang bernama Prada. Hetal marah besar, ia mengusir Bob dan Arus dari rumah itu. Akibat efek kesetrum dan juga kesedot vakum cleaner, Bob dan Arus kejang-kejang. Kebetulan di luar rumah itu ada beberapa remaja yang sedang latihan breakdance. Alhasil, semua remaja tadi ikut kesetrum. Malam harinya, Arus menghias rumah Bob dengan sangat meriah. Setelah itu, ia pamitan. Tersentuh dengan niat baik Arus, Hetal kemudian meminta maaf dan ia meminta Arus untuk tetap tinggal di rumah itu. Arus benar-benar pria yang baik hati tetapi polos. Ia ingin menebus kesalahannya karena telah membunuh burung beo kesayangan Hetal yang bernama Prada. Arus kemudian membelikan seekor hewan sebagai pengganti Prada. Hetal menelpon ayahnya, tetapi ayah Hetal yang bernama Batuk Patel tidak pernah mau mengangkatnya. Alhasil Hetal hanya meninggalkan pesan suara. Ternyata Hetal menikah dengan Bob tanpa restu dari orang tuanya. Tuan Patel adalah pria terkaya di kampungnya. Ia hanya menginginkan seorang menantu kaya dan tentu saja ia tidak menyukai suami Hetal yang dianggap miskin. Sikap Tuan Patel ini sebenarnya tidak disukai oleh nenek Hetal. Sang nenek ingin agar Hetal kembali ke India untuk berkumpul bersama keluarga besar mereka. Tuan Kishore adalah pria kaya pemilik kasino di kota London. Ia butuh seorang pria India untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Depika. Karena Tuan Kishore hanya menginginkan seorang menantu India. Hetal kemudian menjodohkan Arus dengan Devika. Saat pertama kali bertemu, Arus dan Devika terlihat cocok satu sama lain. Arus dan Devika punya kesamaan yaitu sama-sama mempertahankan tradisi India di dalam keseharian mereka. Seperti dalam hal busana, puasa, dan berdoa.
Arus dan Devika akhirnya menikah. Mereka berbulan madu ke Italia. Di sana, Arus disambut oleh pemuda yang bernama Akri Pasta. Pasta sangat hobi mengucapkan kata Mamma mia! Arus deg-degan menghadapi malam pertamanya karena ia masih perjaka. Ia berhayal dan akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, Arus dikejutkan dengan kehadiran Pasta yang membawa sarapan keranjangnya. Tetapi Devika, istrinya, tidak ada di sana. Bahkan pakaian Arus masih utuh, yang artinya ia belum menikmati malam pertama. Arus bergegas mencari istrinya. Ia menemukan Devika sedang berbikini dan mencium kekasihnya yang bernama Benny, seorang pria bule. Devika ternyata tidak seperti yang dilihat Arus di depan orang tuanya di pertemuan pertama mereka. Ia tidak menyukai lelaki India. Devika bahkan memiliki gaya hidup yang modern. Devika sengaja mau menerima pernikahan itu karena ia dipaksa oleh ayahnya. Ayah Devika hanya menginginkan seorang lelaki India untuk menjadi menantunya. Jika tidak, maka Devika tidak akan diberikan harta warisan. Nah, karena itulah Devika berpura-pura mau dinikahi dengan Arus. Arus merasa depresi. Ia berniat bunuh diri. सिर्फ बदकिस्मती। Arus diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Sandy. Saat Sandy memberikan bantuan pernapasan, Arus justru memeluknya yang membuat Sandy marah. Sandy merasa jika Arus mempermainkan dirinya. Setelah itu, Sandy bertemu dengan Pasta. Pasta adalah pria yang suka bergurau. Ia kemudian memberitahu Sandy jika istri Arus baru saja meninggal dunia saat ia sedang honeymoon. Dan hal itulah yang memicu Arus untuk bunuh diri. Pasta mengatakan itu dengan maksud bercanda, tetapi Sandy justru mengira jika ucapannya itu serius. I'm joking. Sandy akhirnya menemui Arus dan meminta maaf. Setelah itu, hubungan keduanya semakin akrab. Dari percakapan mereka, diketahui jika Arus adalah anak yatim piatu sejak kecil. Sementara Sandy, ia dibesarkan di London bersama kakak laki-lakinya yang bernama Krishna. Ketika sedang jalan-jalan, seekor monyet bertingkah usil. Monyet itu mengambil ponsel Sandy. Arus berusaha merebut kembali ponsel itu dengan merayu si monyet agar mau mengembalikannya. Tetapi monyetnya keras kepala. Alhasil Arus dan monyet saling adu tampar. My hero, thank you so much. लीजिए I आपका don't फोन। believe this. Tidak hanya mengambil ponsel dari tangan monyet, Arus bahkan rela berjalan di atas bara api demi mengambil bunga anggrek untuk Sandy. Arus menelpon Bob dan memberitahu bahwa ia dan Devika sudah bercerai karena masing-masing dari mereka sudah punya pasangan. Arus mengaku jika saat ini ia sedang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Sandy. Hal itu membuat Bob ketakutan karena Bob dan istrinya lah yang menjodohkan Arus dengan Devika. Jika Tuan Kisor mengetahui perceraian itu, maka Bob dan Hetal bisa dipecat dari pekerjaan mereka. Sandy dan Arus bertemu dengan Bob dan Hetal. Sandy bercerita jika istri Arus sudah meninggal dunia. Dan hal itulah yang membuat Sandy merasa simpati kemudian jatuh cinta kepada Arus. Bob dan Hetal kaget mengetahui hal tersebut. Tetapi mereka berusaha untuk menyembunyikan fakta bahwa istri Arus sebenarnya masih hidup. Jika Sandy tahu perihal itu, maka Sandy akan membenci Arus karena dianggap berbohong. Mendadak Devika muncul di tempat itu bersama kekasihnya. Dan pada akhirnya, Sandy mengetahui jika Devika adalah mantan istri Arus. Devika masih hidup dan hal itu membuat Sandy merasa dibohongi. Sandy mengunci diri di dalam kamar hotel. Ia tidak mau berbicara dengan Arus. Arus kemudian memanjat balkon hotel agar bisa masuk ke kamar Sandy dan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Pasta mengira jika Arus ingin bunuh diri. Ia segera memanggil awak media. Pasta menginginkan sensasi agar hotelnya terkenal. Arus kemudian berhasil masuk ke balkon kamar Sandy. Ia menjelaskan semuanya kepada Sandy, tetapi Sandy tetap tidak percaya. Arus akhirnya memilih melompat dari kamar hotel untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Melihat ketulusan Arus, Sandy akhirnya percaya dan mau menerima Arus. Mamma mia, vera publicity flop. Hetal rindu dengan ayahnya. Ia ingin berbicara kepadanya melalui telepon. Tetapi ayahnya tidak pernah mau berbicara dengan Hetal. Ia hanya mendengarkan pesan suara saja. Hetal terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa suaminya adalah pria kaya di kota London. Dan mereka sekarang sudah memiliki seorang anak. Mendengarkan hal itu, ayah Hetal merasa senang dan ia segera mengangkat telepon itu.
Tuan Batuk Patel berjanji akan segera berangkat ke London untuk menemui cucunya dalam waktu dekat. Di sisi lain, Abang Sandy yang bernama Krishna juga akan mengunjungi kota London. Krishna adalah badan intelijen India dan ia berhasil menangkap pemimpin teroris. Krishna akan diberikan penghargaan oleh Ratu Elizabeth karena keberhasilannya itu. Krishna sendiri hanya menginginkan pria kaya sebagai calon suami Sandy. Karena itulah Sandy terpaksa berbohong dengan mengatakan kepada abangnya bahwa kekasihnya Arus adalah seorang miliarder. Untuk mengelabui ayah Hetal dan juga abang Sandy, mereka berempat berencana untuk menyewa sebuah rumah mewah. Arus dan Hetal mencari rumah untuk disewa. Mereka menemui pemilik rumah yang bernama Juleka. Juleka hanya mau rumahnya disewa oleh pasangan suami istri. Kebetulan saat itu Hetal sedang bersama Arus. Hetal kemudian berbohong dan ia mengaku jika dirinya adalah istri Arus agar Nyonya Juleka mau menyewakan rumah untuk mereka. Sementara Bob dan Sandy, mereka menjemput abang Sandy yang akan segera datang ke London. Arus adalah pemuda yang lugu. Ia sebenarnya tidak mau berbohong, tetapi Hetal memelas kepadanya. Di luar dugaan, ayah Hetal ternyata tiba di London lebih cepat dari yang ia rencanakan. Tuan Batuk Patel disambut dengan penuh sukacita oleh putrinya Hetal. Sebuah kesalahpahaman terjadi. Tuan Patel mengira jika Arus adalah suami anaknya. Saat Hetal mencoba menjelaskan bahwa Arus bukanlah suaminya, Nyonya Juleka muncul di sana yang membuat Hetal terpaksa berbohong dan mengatakan kepada Tuan Patel bahwa Arus memang suaminya. Juleka adalah seorang janda dan ia ternyata menyukai ayah Hetal. Kebetulan Tuan Batuk Patel juga seorang duda dan ia juga menyukai Juleka. Tuan Patel mengira jika rumah itu adalah rumah putrinya. Ia mengajak Juleka tinggal di rumah tersebut. Tetapi sebelum itu ia terlebih dahulu ingin bertemu dengan cucunya. Hetal kebingungan karena ia belum memiliki anak. Ia terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa anaknya sedang dibawa jalan-jalan oleh seorang babysitter. Hetal segera menelpon Sandy dan memintanya untuk membawa pulang anak tetangga sebagai bayi pengganti guna membohongi Tuan Patel. Ketika Bob dan Sandy datang, Bob terpaksa mengaku sebagai tukang masak di rumah itu, sedangkan Sandy ia menyamar sebagai babysitter. Sandy datang membawa bayi Hetal, tetapi sebuah keanehan terjadi. Bob dan Sandy terpaksa membawa bayi tetangganya. Mereka membawa bayi berkulit gelap. Tuan Patel curiga, jangan-jangan Arus bukanlah ayah dari anak itu. Untuk menutupi kecurigaan tersebut, Arus segera mengaku bahwa ia adalah keturunan Afrika. Keesokan harinya, Patel bangun pagi dan segera bergegas ke kamar putrinya. Ia bermaksud membawakan sarapan untuk Hetal. Arus segera memanjat balkon untuk membangunkan Bob. Saat Tuan Patel masuk ke dalam kamar, Bob bersembunyi di bawah ranjang. Arus sendiri terpaksa pura-pura push up. Bob akhirnya ketahuan berada di kamar Hetal. Bob membohongi Tuan Patel dengan mengatakan bahwa ia datang untuk menanyakan sarapan pagi kepada majikannya. Tindakan Bob itu dianggap tidak sopan oleh Tuan Patel. Tuan Patel menampar Bob yang membuat Bob jadi latah dan autorefleks menampar Arus. Arus kemudian menampar Tuan Patel dengan alasan refleks. Stella adalah pemilik bayi yang berkulit gelap tadi. Ia datang untuk menjemput anaknya. Stella marah-marah kepada Sandy karena Sandy membawa anaknya terlalu lama. Saat Patel melihat Stella membawa bayi itu, ia mengira Stella ingin mengambil cucunya. Tuan Patel tentu saja keberatan. Melihat kejadian itu, Arus segera menenangkan Tuan Patel. Menurutnya, Stella adalah guru privat cucu Tuan Patel. Karena itu, Stella harus membawa anak tersebut untuk diberikan pelajaran tambahan. Arus membawa Tuan Patel jalan-jalan berkeliling di kota London. Di dalam perjalanan mereka, mendadak Sandy ditelepon oleh abangnya. Abang Sandy akan segera tiba di London. Agar menutupi rahasia Sandy dan Arus, mereka terpaksa memberitahu Tuan Patel bahwa Sandy dijodohkan secara paksa oleh abangnya Krishna. Konon, Sandy tidak mau menikah karena ia ingin kuliah. Nah, karena itulah Sandy lari ke London dan sekarang ia bekerja sebagai babysitter keluarga Tuan Arus. Tuan Patel percaya dengan kebohongan itu. Ia siap membantu Sandy. Mereka kemudian sepakat untuk menipu abang Sandy dengan bersandiwara bahwa Sandy memiliki kekasih kaya raya yang bernama Arus. Tuan Patel dan Nyonya Juleka bertindak sebagai orang tua Arus, sedangkan Hetal dan Bob berperan sebagai saudara Arus. Tetapi saat bertemu dengan abang Sandy, Arus justru jatuh pingsan. Ternyata Krishna adalah abang Puja, mantan kekasih Arus saat ia tinggal di India.
Arus sudah tidak sanggup untuk berbohong lagi. Ia ingin menguak semua kebohongan itu di depan Krishna. Tetapi Bob berusaha menenangkan Arus. Mereka harus berbohong agar hubungan antara Arus dan Sandy direstui oleh Krishna. Ketika mereka berdua selesai bicara dan keluar dari toilet bersamaan, ayah Hetal melihatnya dan ia salah sangka. Tuan Patel mengira jika Arus seorang gay dan ia selingkuh dengan Bob, koki di rumah itu. Arus berusaha mengambil hati calon abang iparnya yaitu Krishna. Di luar dugaan, Krishna meminta Arus untuk berkenalan dengan adiknya Puja. Krishna mengambil foto Arus dan ia mengirimkannya kepada Puja melalui ponselnya. Arus tentu saja tidak ingin dilihat oleh Puja karena Arus dan Puja adalah mantan kekasih. Setelah mengambil foto Arus, Krishna bersiap untuk mengirim fotonya kepada Puja. Tetapi sejurus kemudian, याद है तुम मुझे होटल नागराज Bob menelpon Krishna yang membuat foto Arus batal terkirim. Krishna tidak mengenali siapa yang menelpon dirinya. Ia segera mematikan telepon itu. Tuan Patel melihat semua itu dan ia semakin yakin jika Bob adalah seorang gay. Arus dan Bob berusaha mengambil ponsel Krishna di saat Krishna sedang mandi. Mereka ingin menghapus foto Arus. Usaha mereka ini membuahkan hasil. Ketika foto Arus selesai dihapus, mereka berdua keluar dari kamar mandi dan berkata, "Akhirnya selesai, alangkah bahagia rasanya." Di saat bersamaan Tuan Patel ada di tempat itu, sesaat setelah Arus dan Bob keluar dari kamar mandi, Krishna juga keluar dan Tuan Patel melihat semua itu. Ia mengira jika mereka bertiga baru saja selesai bermesraan di kamar mandi. Krishna tertukar tasnya dengan Tuan Kishore saat berada di bandara. Ia membawa Arus untuk mengambil tas itu di kasino milik Tuan Kishore. Agar tidak bertemu Tuan Kishore dan Krishna secara bersamaan, Arus bersembunyi di dalam toilet. Setelah urusan tukar-menukar tas selesai, Krishna sempat melihat Hetal dan Bob di kasino itu. Tetapi mereka berdua segera bersembunyi. Krishna buru-buru pulang ke rumah. Ia curiga jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arus. Krishna kemudian mengetes kebohongan Arus menggunakan mesin pendeteksi kebohongan. Saat mesin itu digunakan, Arus ternyata tidak berbohong. Ia berkata jujur bahwa rumah itu bukan miliknya, melainkan milik Nyonya Zuleka. Krishna mengira jika Nyonya Zuleka adalah ibu Arus. Jadi ia tidak mempermasalahkan itu. Setelah itu, Sandy segera memotong tindakan abangnya. Ia bertanya kepada Arus apakah Arus mencintai dirinya. Dan tentu saja Arus menjawab bahwa ia mencintai Sandy sepenuh hatinya. Setelah kejadian itu, Krishna kemudian sepenuhnya percaya kepada Arus. Ia tidak lagi mencurigainya. Krishna bahkan akan segera melangsungkan pernikahan antara Arus dan Sandy setelah ia mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth. Di sisi lain, Arus justru merasa tidak adil kepada Krishna. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan semua kebohongan ini. Arus ngotot ingin berterus terang kepada Krishna, namun Bob tetap melarangnya. Krishna membawa Arus dan keluarganya di istana Buckingham. Hari itu Krishna akan diberikan medali kehormatan dari Ratu Inggris. Sementara itu, dua pemuda yang bernama Santa dan Banta datang ke istana untuk memperbaiki AC yang rusak. Di dalam mobil mereka terdapat beberapa tabung gas. Di antara beberapa tabung gas tersebut, ada tabung gas yang berisi gas pendingin ruangan dan ada juga tabung yang mengandung gas yang membuat orang-orang tertawa. Sementara itu, Arus dan Bob terlihat cekcok mulut. Arus ingin berterus terang kepada Krishna karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk berbohong. Tindakan Arus berusaha dihentikan oleh Bob. Mereka kemudian saling dorong-mendorong yang membuat tabung dalam mobil itu terjatuh dan tertukar. Santa dengan santai membawa tabung itu, di mana tabung di dalam gas itu berisi gas nitrat oksida dan gas itu membuat orang-orang tertawa. Krishna datang ke istana Buckingham untuk menerima medali kehormatan dari Ratu Elizabeth. Ketika Ratu menganugerahi penghargaan kepada Krishna, di saat itulah Santa dan Banta menggantikan tabung yang berisi gas tertawa. Gas itu kemudian menyebar ke dalam ruangan dan membuat seisi ruangan tertawa. Arus kemudian mengungkapkan semua kebohongannya di hadapan Krishna.
Karena efek gas tersebut, mereka semua tertawa mendengarkan pengakuan Arus. Arus kemudian menegaskan semua yang terjadi. Ia mengaku melamar Puja tetapi ditolak dan ia bahkan dipukuli oleh Krishna. Kebetulan Puja juga hadir di ruangan tersebut. Setelah itu, Arus menikah dengan Devika tetapi ia ditinggalkan Devika ketika sedang berbulan madu. Merasa depresi, Arus memilih bunuh diri. Beruntung, Sandy menyelamatkan nyawanya. Arus berhutang nyawa kepada Sandy dan ia sangat mencintai wanita itu. Mendengar pengakuan Arus, semua orang tertawa. Setelah efek dari gas tertawa habis, Arus mulai menangis. Ia kemudian berkata, "Takdir selalu memberikan nasib buruk kepadaku sejak kecil. Aku seorang pecundang. Sandy, aku bisa saja berbohong dan menikah denganmu. Tetapi aku harus berkata jujur sekalipun harus kehilangan dirimu." Setelah berkata demikian, Arus meminta maaf dan pergi meninggalkan kerumunan orang-orang. Krishna merasa tersentuh dengan ucapan Arus. Ia menyesali kesalahannya yang tega memisahkan cinta tulus antara Arus dan Sandy. Krishna pada akhirnya merestui cinta Arus dan Sandy. Dan film pun berakhir. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keceriaan kakak beradik di sebuah danau. Diperlihatkan Jennifer dan adiknya sedang asyik berperahu sambil bercanda tawa. Hingga suatu ketika Jennifer mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil muda. Kabar itu pun membuat adiknya bahagia karena akan menjadi seorang bibi untuk pertama kalinya. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, entah berapa lama sejak keceriaan bersama sang adik, kini diperlihatkan sebuah rumah sepi dan berantakan. Tak ada sedikit pun keceriaan yang terlihat di rumah tersebut. Ditambah suasana yang hujan lebat membuat keadaan semakin memilukan. Kemudian scene diperlihatkan Jennifer yang terlihat dirundung kesedihan yang mendalam. Entah apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Namun bisa kita lihat penyangga di kakinya seolah ia telah mengalami kecelakaan. Waktu demi waktu ia habiskan untuk menangis tanpa henti. Namun sesekali ia juga nonton YouTube Sakahayang untuk sedikit mengobati kesedihannya. Dengan keadaan yang sangat dingin, ia masih saja tak mau beranjak dari karpetnya. Bahkan hanya untuk tidur di kasur ia tidak mau. Setelah beberapa jam berlalu, keasyikannya nonton harus disudahi setelah HP-nya lobet. Lantas ia pun segera ke lantai bawah untuk mengecas HP, meskipun ia kesulitan dalam berjalan. Setelah mengecas HP, ia pun kembali melanjutkan nontonnya lewat laptop. Hingga suatu ketika Jennifer lapar dan ingin mengambil roti di dapur. Dan di saat yang bersamaan HP-nya berdering karena sang ayah menelponnya. Namun anehnya, Jennifer tak mau mengangkat telepon itu, seolah sudah lama sekali ia tidak ingin berinteraksi dengan dunia luar, bahkan dengan keluarganya sendiri. Di dapur bisa kita lihat ada sebuah tanggal di mana lusa akan ada hari perayaan ulang tahun bagi adiknya Jennifer. Dan ketika Jennifer sedang makan, ia seolah penasaran dengan yang ayahnya katakan. Lantas ia pun mencoba mendengarkan voicemail dari ayahnya. Ternyata sang ayah berkata bahwa ia akan menemui Jennifer hari ini. Namun karena badai yang cukup lebat membuatnya akan sedikit terlambat. Tak lupa ayahnya pun selalu menghibur Jennifer dengan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan. Ayahnya pun berkata, "Aku selalu menyayangimu putriku." Mendengar kalimat hangat dari sang ayah, ia pun seolah memiliki harapan lagi untuk bisa move on dan kembali menjadi dirinya sendiri. Ia pun mulai membereskan rumah yang mungkin sudah beberapa lama ia abaikan. Hingga ketika akan membereskan ruang bayi, seolah ia kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata dugaan Sakahayang benar, Jennifer telah kehilangan bayinya. Entah keguguran atau bagaimana, yang jelas membuat Jennifer sedikit mengalami gangguan mental.
Kemudian Sin menceritakan keadaan di masa lalu, di mana Jennifer dan keluarganya sedang merayakan hari bahagia untuk menyambut kelahiran anaknya. Banyak sekali hadiah-hadiah yang ia terima dari keluarganya. Jennifer yang dikala itu terlihat seperti orang paling bahagia di dunia. Hingga sang ibu memberitahukan sang adik tidak bisa datang karena ada pekerjaan mendadak di luar negeri. Namun adiknya memberi Jennifer kado yang spesial pada hari itu. Lalu, di saat yang sama Jennifer kembali teringat masa-masa kelam di mana semua kebahagiaannya seolah sirna pada hari itu. Dengan perut yang kempes, Jennifer seolah baru pulang dari rumah sakit dan kehilangan anaknya. Mengingat lagi kesedihan itu, Jennifer sampai mengolesi matanya menggunakan sabun karena ia sudah tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Singkat waktu, Jennifer memutuskan untuk menuju basement untuk menyimpan barang yang sudah tak terpakai. Dengan keadaan kaki yang seperti itu, ia pun sedikit kesulitan. Namun tanpa diduga, akibat badai dan hujan besar di luar membuat basementnya terendam air. Saat pintu tertutup sendiri, Jennifer berusaha memperbaiki kebocoran-kebocoran yang ada di basement itu. Setelah sedikit diperbaiki, ia pun memutuskan untuk kembali ke atas. Tapi tiba-tiba, betapa sialnya Jennifer saat pintu bobrok basement terkunci dari luar. Ia pun terlihat kepayahan saat mencoba membuka pintu tersebut. Berbagai cara ia lakukan untuk membuka pintu bobrok itu, namun tak membuahkan hasil. Hingga ketika itu ia mencoba mengait slot yang terkunci menggunakan kawat. Sungguh sial, dengan lubang yang kecil ia kesulitan hingga membuat kawatnya terjatuh. Dan saat gagang pintu rusak, ia pun bingung harus berbuat apa, mengingat dirinya hanya sendirian di dalam rumah itu. Singkat waktu, ketika Jennifer sedang kebingungan, ia tidak sadar curah hujan semakin besar dan membuat air naik begitu cepat. Dan setelah Jennifer menyadarinya, ia pun semakin panik dan berusaha mencari jalan untuk keluar. Ia pun berusaha membuka jendela basement yang sudah terlihat lapuk. Dan ketika satu jendela terbuka, ia pun tetap tak bisa berbuat banyak karena terhalang teralis besi jendela. Jennifer yang sudah bingung mencari jalan keluar, memutuskan untuk istirahat sejenak sambil membuka kotak hadiah dari adiknya yang selama ini belum ia buka. Dan ketika akan membukanya, ia kembali teringat masa itu, di mana pada saat pesta perayaan, Jennifer tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dari adiknya. Namun ketika diangkat, suara yang keluar bukanlah dari sang adik, melainkan dari dokter rumah sakit di negara adiknya bekerja. Dan betapa syoknya Jennifer ketika ia mendengar kabar bahwa sang adik meninggal dunia karena tertabrak mobil saat sedang berangkat kerja. Dan inilah alasan kenapa Jennifer menjadi sangat depresi. Selain kehilangan sang anak, ia juga harus kehilangan sang adik tersayang. Di dalam kado itu pun, sang adik memberikan banyak sekali hadiah untuk kelahiran anak dari kakaknya itu. Sungguh sangat memilukan. Singkat waktu, Jennifer kembali mencari benda-benda yang mungkin bisa saja berguna. Dan ketika itu, ia menemukan senter anti air untuk bisa ia gunakan. Ia pun membuka jendela dan meminta tolong menggunakan senter itu. Singkat cerita, Jennifer yang kelelahan akhirnya ketiduran di atas kasur udara. Tanpa ia tahu, badai di luar semakin menggila.
Betapa kagetnya Jennifer saat melihat air bah menghantam rumahnya. Ia pun panik saat melihat debit air begitu cepat memenuhi ruangan basement. Lantas dengan cepat ia mematikan sikring untuk menghindari sengatan listrik. Di tengah kegelapan, ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari dalam basement. Dan tanpa terasa, air kini sudah hampir membuatnya tenggelam. Di tengah keputusasaan, Jennifer teringat ketika ia dan ayahnya terjebak badai ketika berada di danau. Dan ayahnya mencontohkan Jennifer untuk bisa bertahan dalam situasi apapun. Dengan berlindung di bawah perahu, ayahnya berkata, "Meski semua terasa sangat sulit, namun jika kau masih mempunyai harapan, semua akan baik-baik saja." Setelah mengingat itu semua, Jennifer langsung mempersiapkan kotak plastik untuk berjaga-jaga jika keadaan semakin memburuk. Dan benar saja, debit air terus meninggi dan membuatnya hampir tenggelam. Untung saja dengan bantuan kotak plastik ia masih bisa bertahan dengan udara di dalam kotak itu. Namun dengan udara yang terbatas, ia tidak tahu sampai kapan ia harus bertahan di dalam kotak itu. Ia pun berusaha mencari jalan di tengah rasa pengap dan gelapnya basement. Namun percuma, beberapa kali ia mencoba, ia tak menemukan cara untuk bisa terbebas dari situasi itu. Ditambah udara yang semakin menipis di dalam kotak tersebut. Setelah beberapa lama ia bertahan, udara semakin sulit ia hirup hingga akhirnya ia mencoba menulis sesuatu di dalam kotak itu. Tapi untung saja bukanlah kalimat putus asa yang ia tulis, melainkan kalimat penyemangat, yaitu "Aku akan baik-baik saja". Ternyata Jennifer tidak menyerah untuk hidupnya dan masih berusaha bertahan sampai titik udara penghabisan. Hingga tiba-tiba terdengar suara mobil mendatangi rumah Jennifer, dan suara itu adalah suara ayahnya yang mencoba memasuki rumah Jennifer. Namun sialnya, film pun malah berakhir. Tapi tenang, gue yakin Jennifer selamat kok. Bagaimana? Sangat menguras perasaan bukan? Ya meski endingnya kentang, tapi gue yakin Jennifer baik-baik aja setelah diselamatkan ayahnya. Yuk kita sedikit bedah film ini. Di film ini kita diperlihatkan sosok Jennifer yang mengalami depresi berkepanjangan. Itu disebabkan karena ia kehilangan sang adik setelah meninggal tertabrak mobil di hari perayaan untuk menyambut kelahiran anaknya. Dan beberapa waktu setelah itu, kita tahu bahwa Jennifer juga kehilangan sang anak setelah mungkin mengalami kecelakaan mobil bersama suaminya. Lalu dilihat dari itu semua, kita juga mengasumsikan bahwa sang suami pun ikut tewas di kejadian tersebut. Hingga menyisakan Jennifer seorang diri dengan segala harapan yang sudah hancur berkeping-keping. Dan ketika 2 hari menjelang ulang tahun almarhumah sang adik, Jennifer mendapati telepon dari ayahnya yang akan mengunjungi rumahnya pada hari itu. Mendengar kabar tersebut, Jennifer sedikit terobati dan memutuskan untuk menghapus segala kesedihannya dan move on dari keterpurukan. Namun nasib sial Jennifer alami setelah ia terjebak di dalam basement dan terguyur air bah yang cukup besar hingga membuatnya hampir mati tenggelam. Akan tetapi berkat semangat hidup yang ia dapat dari sang ayah, ia mampu bertahan dan pantang untuk menyerah sampai pada akhirnya sang ayah datang dan menyelamatkan Jennifer. Seperti judulnya Relentless yang berarti tanpa henti. Mau tanpa henti terpuruk atau tanpa henti berharap, itu terserah kalian. Jelas ya, film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berharap apapun yang terjadi. Seperti yang ditulis Jennifer, "Aku akan baik-baik saja". Gadis itu melompat ke bawah. Ikuti tali untuk turun ke gua yang sangat dalam. Pacar di belakang lebih nekat. Dia tidak membutuhkan alat pelindung, lompat saja ke bawah. Ternyata dia menyiapkan parasut. Ini adalah gua alam terdalam dan paling berbahaya di dunia. Disebut gua induk oleh para petualang. Lihat dari atas.
Seluruh gua terlihat seperti lubang raksasa. Pria itu barusan adalah seorang taipan lokal. Dia disebut miliarder Carl. Untuk membuat pacarnya bahagia, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang petualang terkenal Frank untuk melakukan ekspedisi dengan timnya. Mereka sudah berada di gua selama total 35 hari. Tapi hanya sampai kedalaman 2000 meter. Mereka mencoba menemukan tempat di mana gua terbuka ke laut. Pada titik ini Frank dan salah satu tim mulai menyelam. Mereka mencapai mulut gua yang agak sempit. Jika ingin menyelam, mereka harus menggunakan tangki oksigen. Tetapi ketika pintu masuk, rekan satu tim wanita itu terjebak. Untungnya Frank membantunya keluar dari bahaya tepat waktu. Setelah keluar, mereka mencapai sebuah gua ada yang berbentuk seperti mata. Ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Karena mereka tidak membawa tangki oksigen cadangan. Jadi mereka harus kembali. Tapi saat itu, tabung pernapasan kawan itu rusak. Jadi air laut membanjiri baju pelindung. Tubuhnya mulai tenggelam. Pada titik ini, Frank membuat keputusan yang berisiko. Dia melepas masker oksigennya untuk mereka berdua gunakan secara bergantian. Tapi tidak menyangka rekan satu tim wanita itu baru saja selesai memakai topeng. Tetap pegang dan tidak lepaskan. Frank mencoba menariknya kembali lalu mendorongnya menjauh. Rekan wanita dengan cepat meninggal karena sesak napas. Tapi pemandangan ini semua dilihat oleh anak di atas. Josh menyalahkan ayahnya karena menyebabkan rekan satu timnya kehilangan nyawa mereka. Tapi paman ini berkata, Frank memutuskan untuk berbagi masker oksigen dengan rekan satu timnya. Itu adalah tindakan yang sangat berani. Tapi Josh masih tidak mengerti. Pada saat ini, di tanah, awan gelap mulai datang. Badai besar akan datang. Stasiun pemberitahuan di darat kehilangan koneksi karena badai besar. Tidak ada balasan dari atas. Frank memanggil seseorang di sana untuk memeriksa situasinya. Karena tidak menerima cara punya ayahnya, Josh minta ke atas dulu. Mereka pergi ke stasiun transit. Akhirnya melakukan kontak dengan atas. Ketahuilah bahwa ada badai besar di atas sana. Pada titik ini, air mulai mengalir ke bawah gua. Rekan setim ingin Josh dengan cepat pergi. Tapi dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Jadi memutuskan untuk kembali dan memberitahu mereka. Pada saat ini, sejumlah besar air telah mengalir ke tempat Frank. Mereka buru-buru naik. Di mulut gua mereka bertemu Josh kembali. Josh memperbaiki tali di atas batu. Victoria di bawah mulai mendaki. Tapi ketika sampai di mulut gua, tiba-tiba batu itu pecah. Mereka berdua jatuh ke air. Untungnya, itu tidak mengancam jiwa. Kemudian yang lain jatuh. Tidak beruntung dan tubuh kena batu. Saat ini, pintu masuk gua terhalang oleh batu besar. Frank meminta semua orang untuk memakai semua peralatan mereka. Lalu mereka akan menyelam ke bawah untuk menemukan jalan ke laut. Dua pria membuka pakaian seorang gadis. Mereka ingin Victoria memakainya. Sebaliknya ketika air mengalir ke bawah, tubuh kehilangan panas dan sangat berbahaya. Tapi dia bilang dia lebih baik mati daripada memakai pakaian orang mati. Pada titik ini, Josh menemukan orang yang baru saja jatuh di atas batu. Dia masih hidup, tapi tulangnya patah. Karena agar rekan tim ini tidak perlu menderita lagi, Frank mendorongnya ke dalam air sehingga dia mati. Itu sebabnya ayah dan anak itu bertengkar. Kemudian mereka mulai menyelam ke dalam air. Setelah melewati mata, mereka melayang ke permukaan dan mencapai gua lain. Tubuh Victoria mulai mendingin pada saat ini. Mereka dipaksa melepas semua pakaiannya. Bantu dia melakukan pemanasan secara bergantian. Di sisi lain, penyakit paru-paru George sudah mulai kambuh. Dadanya memiliki tanda merah besar. Setelah beristirahat sejenak, pisau Frank yang tertancap di air secara bertahap membanjiri. Ini berarti air naik dengan cepat. Mereka harus terus bergerak. Tidak terlalu jauh, penyakit paru-paru George semakin parah. Mulut dia batu keluar darah jadi dia tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Frank menyadari dia tidak bisa mengikuti. Harus kembali untuk mencari. Tapi hanya respirator yang terdeteksi. Dan sebuah tulisan di dinding. George ada di sini. Frank berteriak keras. Tapi tidak ada balasan. Dia sebenarnya bersembunyi di sudut. Karena dia tidak ingin membebani semua orang. Dia memilih untuk diam-diam menunggu untuk mati. 4 orang terus bergerak ke lubang air yang dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di seberang tembok. Josh mengumpulkan keberanian untuk memanjat untuk mengaitkan tali. Dia mencoba untuk tetap tenang.
Bergerak selangkah demi selangkah. Akhirnya dia menghela nafas. Lalu lompat untuk memegang batu. Kemudian gunakan yang terbaik. Sukses naik ke puncak. Kemudian giliran Victoria yang lulus. Tapi dia terpeleset dan jatuh. Rambutnya tersangkut di kawat. Dia berteriak kesakitan. Kulit juga mengelupas tambalan. Dia mengambil gunting untuk memotong rambutnya. Tapi Frank menyuruhnya untuk tidak menggunakan pisau atau dia akan memotong talinya. Tapi dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Masih memutuskan untuk mengguntingnya. Pacarnya mati. Carl menjadi depresi dan menyalahkan Frank. Lebih mengkhawatirkan adalah barang bawaan yang jatuh ke pusaran air dengan Victoria sebelumnya. Sekarang hanya ada satu pakaian selam yang tersisa. Sesampainya di depan danau, Carl memanfaatkan ketika mereka tidak memperhatikan. Ambil satu-satunya pakaian selam dan pergi. Ayah dan anak sekarang terjebak dalam gua sedalam 2000 meter. Tiba-tiba Josh melihat banyak kotoran kelelawar di sebelahnya. Dan kelelawar tidak akan tahu cara menyelam. Jadi mungkin gua kelelawar ini akan terbuka keluar. Keduanya segera naik. Dalam situasi ini, cinta antara ayah dan anak jauh lebih hangat wam. Kemudian mereka mencapai pintu masuk gua dan akhirnya melihat cahaya. Di atas adalah daratan. Tapi tidak ada peralatan pendakian. Jadi ingin naik itu tidak mungkin. Keajaibannya adalah ada tank Jepang di sini. Ayah dan anak mengeluarkan minyak di dalamnya untuk menyalakan api. Kemudian di atas tangki terukir kata-kata mereka sudah benar di sini. Lalu terus bergerak. Mereka datang ke sungai bawah tanah. Di sini mereka tidak sengaja bertemu Carl yang sedang dalam masalah. Josh cukup baik untuk memberinya beberapa kue. Carl mengatakan bahwa saya sedang panik sekarang. Itu sebabnya saya melakukannya. Tapi sampai Frank tidak menyadarinya. Sekali lagi bermain buruk dengan ayah dan anak. Keduanya berjuang untuk sementara waktu. Frank kemudian dijatuhkan ke tanah olehnya. Josh menghancurkan obor padanya. Lalu pukul dia sampai mati di air. Beri dia satu pukulan pada satu waktu. Mengetahui dia tidak bisa mengalahkan Josh, dia berpura-pura mati dan tidak melawan lagi. Kemudian dia melompat ke dalam air dan melarikan diri. Frank tertancap batu tajam di tulang punggungnya. Sepertinya dia juga tidak akan berhasil lolos dari sini. Frank berkata kepada putranya, "Percayalah pada gua. Ikuti sungai, kamu akan keluar." Frank memohon pada Josh untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air. Pada titik ini, Josh mengerti mengapa ayahnya melakukan ini sebelumnya. Setelah beberapa saat perjuangan ideologis, dia mendorong ayah ke dalam air. Biarkan ayah mati dengan tenang. Setelah itu, Josh membawa tangki oksigen terakhir untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan untuk bertemu Carl meninggal karena mati lemas. Cahaya bercahaya perlahan memudar. Josh menambil gigi anjing yang bersinar untuk menerangi jalan. Itu adalah hadiah yang pernah diberikan ayahnya kepadanya. Tangki oksigen cepat habis. Dia menahan napas lalu mengikuti dinding batu untuk terus bergerak. Josh secara bertahap jatuh ke dalam keadaan kehilangan kesadaran. Sementara itu dia tiba-tiba melihat ayahnya. Pria itu berbicara kepadanya dengan lembut. "Ayo nak, pintu keluarnya ada di depanmu." Josh tiba-tiba terbangun dan melihat kilatan cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk berenang melewatinya. Akhirnya keluar dari air. Film ini didasarkan pada kisah nyata petualang Andrew White. Saat menjelajahi Australia, edit ulang. Menghadapi bahaya di depan. Kebaikan dan kejahatan manusia benar-benar tidak dapat diprediksi. Beberapa orang secara sukarela mengorbankan diri mereka seperti George. Beberapa orang hanya ingin hidup. Yang rela membunuh rekan satu timnya seperti Carl. Dalam situasi seperti itu, adakah yang tahu apa pilihannya nanti? Hanya bisa mengatakan saja pada semua orang bahwa sebaiknya jangan pergi ke tempat berbahaya seperti ini. Film ini berawal ketika seorang wanita bernama Melody sedang menyusuri jalan menggunakan jet saljunya. Tiba-tiba ia terjatuh karena tidak fokus. Melody yang terluka mencoba mencari bantuan sehingga ia menemukan sebuah rumah. Saat sampai, seorang pria paruh baya bernama Henry menolongnya.
Setelah tersadar, Henry menyuruhnya kembali tidur untuk pemulihan. Berpindah ke 10 bulan yang lalu, terlihat Henry sedang berolahraga di tempat pemandian. Di sana juga ada pemilik perusahaan terbesar bernama Kessler. Kembali ke Henry ketika sedang berada di ruang sauna yang menyiapkan senjatanya. Setelah Kessler dan satu rekannya masuk, Henry langsung menembak Kessler tanpa diketahui karena asap sauna di ruangan tersebut. Rekannya hanya mengetahui Kessler tewas setelah melihat darahnya. Anak buah Kessler langsung masuk sedangkan Henry berhasil lolos dengan berjalan santai. Setelah itu Henry pergi ke loker untuk mengambil bayarannya. Esok harinya terlihat pemakaman Kessler sedang berlangsung. Dua polisi bernama Kappa dan Davis menyaksikan pemakaman tersebut dari jauh. Kappa menjelaskan hanya jam tangan yang dijadikan sebagai bukti. Sedangkan peluru yang membunuh Kessler hanya peluru polimer. Peluru akan hancur dengan sendirinya ketika berbenturan. Oleh karena itu, polisi tidak menemukan jejak apalagi sidik jari. Setelah pemakaman, Kappa menginterogasi orang kepercayaan Kessler bernama Bregler. Kappa bertanya apakah Kessler mempunyai musuh. Bregler tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya memberitahu kalau Kessler mempunyai seorang istri yang berada di rumah sakit dan anak bernama Charlie. Kappa ingin menemui anak Kessler, namun Bregler berahasiakan alamat Charlie. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Melody bersiap untuk pergi. Namun dia melihat sebuah mobil yang mengawasinya. Pria bernama Malcolm melihat ke jendela Melody. Ketika ada pergerakan, Malcolm langsung mendatangi kamar Melody. Namun Melody sudah tidak berada di sana. Ia telah mempersiapkan pengalihan agar terlihat ada pergerakan. Kembali ke Melody yang memasuki taksi dan meminta sopir mengantarnya. Berpindah ke Bregler saat berada di kantor, Malcolm menelponnya. Bregler melempar ponselnya hingga hancur karena ia tidak ingin ada yang melacak ponselnya. Sedangkan Melody telah tiba di tujuan. Kemudian ia menyewa jet salju untuk melanjutkan perjalanannya. I'm not a travel agency. Planes scare me. Di tengah perjalanan, Melody berhenti mengisi bahan bakar. Tiba-tiba seorang pria berhenti dan menawari motel untuk beristirahat. Namun Melody tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mengisi bahan bakar. Berpindah ke Henry, ketika berada di rumah ia menyiapkan banyak senjata di beberapa tempat di rumahnya. Sedangkan Melody ia terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia terjatuh. Kembali ke scene awal film setelah Henry menolong Melody. Saat itu Melody masih tertidur. Namun ia terbangun kesakitan karena Henry melepas kayu yang tertusuk di kakinya. Be removed. Malam harinya, Kappa Davis bersama istrinya bernama Lady makan malam di sebuah restoran. Look at her. Her coming back. Sebelum pergi, Lady bertanya kepada Davis kenapa ia tidak memberitahu Kappa tentang kepindahannya. Davis hanya mengatakan ini belum saatnya. Esok harinya, Henry kembali membawa hasil buruan. Melody terlihat takut dengan hasil buruan super besar. Henry menjelaskan kenapa ia membawa rusa itu masuk. Karena jika di luar, para serigala akan memakan dagingnya. Di kantor, Davis memberikan berkas Kessler tentang peluru es. Kappa mengecek berkasnya agar bisa mendapatkan bukti. Berpindah ke Henry, ia bertanya apa yang dilakukan Melody sendirian di tengah salju. Melody hanya menjawab kalau ia sedang berpetualang sendirian karena dulu ia hanya tinggal di rumah. Sedangkan Kappa terus melakukan penyelidikan kematian Kessler yang sudah 10 bulan berlalu. Davis memberitahu jika ia menerima pemindahannya. Mendengar itu, Kappa terlihat sedih. Namun ia tetap memberikan selamat kepada Davis. Kembali ke Melody, saat tidur ia bermimpi kalau Henry membunuhnya. How long was I sleeping? Henry memberitahunya untuk latihan besok karena jika hanya diam proses penyembuhannya akan lama. Lanjut, Henry keluar mencari jet salju dan barang milik Melody.
Setelah menemukan jet saljunya, Henry menelusuri tempat itu dan mencari jejak yang membuat Melody terjatuh. Namun ia malah menemukan seekor serigala. Untungnya serigala itu menjauh saat Henry mengeluarkan senjata. Henry kembali ke rumah dan memberitahu tidak ada jejak binatang apapun. Namun Melody kembali mengatakan kalau ia tidak fokus saat mengendarainya. Malam harinya, Kappa melihat berkas pengecekan kalau Malcolm menghubungi Bregler hanya berdurasi 5 detik. I want to talk to you, Malcolm. Berpindah ke Henry, saat kembali ke rumah ia melihat Melody terbaring lemas. Ia terkejut setelah melihat masih ada kayu tertancap di perut Melody. Drink. Henry menutup mulut Melody karena melepas kayu yang tertancap di perut pasti akan sangat sakit. Sedangkan Malcolm sampai di tempat penyewaan jet salju. Malcolm memperlihatkan foto Melody. Pemilik tempat penyewaan jet salju itu hanya memberitahu cara menemukannya adalah jika Melody mengaktifkan pemancar yang berada tepat di bawah duduk jet salju. Setelah itu Malcolm menyewa jet salju di sana untuk mencari Melody. Ketika Melody tersadar, terlihat Henry merawatnya dengan baik. Saat Melody melihat tasnya, Henry mengatakan ia tidak menemukan ponsel, yang artinya Melody tidak ingin orang lain menemukannya. Melody kembali berbohong bahwa itu hanya kesepakatan untuk berpetualang. Lanjut, Henry pergi keluar untuk memancing. Melody menyusul keluar dan bertanya kenapa Henry bisa betah tinggal di tengah salju sendirian. Henry mengatakan ia hanya mencari ketenangan. Setelah mendapatkan ikan, ia kembali masuk dan memasak ikan tersebut. I had no other books at times. The ultimate aim of War is not an art. Right. You don't laugh. I was just asking my... but I have adapted. Malam harinya, Henry mengobati luka di tangan Melody. Melody melihat Henry mengobatinya seperti seorang ahli, karena caranya mengobati sangat teliti. Do my best not to be dependent on what you were doing here. Berpindah ke Malcolm, saat melihat motel, ia mampir untuk menginap karena di luar sedang terjadi badai salju. Malam harinya, Kappa merenung. Ia kebingungan dengan penyidikan yang dilakukannya, karena teman setimnya Davis sudah pindah. Esok harinya, Kappa ke rumah sakit menemui istri Kessler. Nice place. Follow me. Yeah. She could panic. Thank you. Please. My state of memory could be... My question is as naive as it is. Namun, Kappa tidak menemukan informasi apapun karena istri Kessler tidak mengingat tentang suaminya. Just a vague idea of his existence. Is he doing okay? Unfortunately, he's just... I don't know. If you give it to me, I'll be... If you keep it, I may have lost my memory. Sedangkan Melody melihat Henry sedang fokus memancing. Ia segera merakit senjata dengan tergesa-gesa. Setelah selesai, ia keluar dan menodongkan senjata tepat kepada Henry. Namun, yang duduk memancing hanya jebakan karena Henry sudah berada di belakang Melody. Henry langsung memukulnya hingga pingsan. Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kematian. Berpindah ke Kappa, saat berada di kantor, Davis menghubunginya. Davis mengatakan kalau Charlie sudah mendarat 1 bulan yang lalu di Amerika. Ia mendarat tanpa paspor atau tanda pengenal untuk melacak pembunuh. Dan Kappa memahami semuanya. Sehingga ia menyimpulkan kalau pembunuh itu meninggalkan sedikit jejak agar target datang dengan sendirinya. Kembali ke Melody, terlihat kakinya ditindih batang kayu besar. Henry bertanya siapa Melody sebenarnya. Melody yang kesakitan mengatakan semuanya dengan jujur. Kalau ia datang ke sini hanya untuk balas dendam ayahnya bernama Kessler. Setelah mendengar itu, Henry langsung mengangkat batang kayu besar tersebut. Di sini kita bisa mengetahui kalau Melody adalah putri dari Kessler. Dan nama Charlie hanya nama panggilan biasa di keluarganya. Di sisi lain, Malcolm ingin kembali melanjutkan pencariannya. Saat ingin membayar, penjaga melihat foto Melody. Penjaga motel mengatakan ia pernah melihat Melody 1 jam dari sini mengarah ke timur. Setelah mendengar informasi itu, Malcolm langsung memberitahu Bregler. Sedangkan Melody mengingat tentang perbincangannya bersama Bregler tentang ayahnya yang tidak pernah menganggap Melody sebagai anaknya. Kemudian Melody keluar di tengah badai salju untuk mengaktifkan pemancar jet salju.
Namun Henry memberitahu kalau pemancarnya sudah tidak berfungsi. Melody kembali ke rumah dan mempertanyakan kapan Henry mengetahui semuanya dan kenapa Henry tidak membunuhnya. When did you figure it all out? The overly sharp swear. No cell phone. Doubting is my nature. Did you look at him? Did you look at his face? Did he say anything? Henry memberitahu tentang keraguannya dan ternyata Melody adalah target kedua dari kontrak pembunuhannya. Melody bertanya siapa yang ingin membunuhnya. Henry tidak memberitahu karena ia juga tidak mengetahui namanya. Tiba-tiba badai salju datang dan membuat kaca rumah kayu Henry pecah. Berpindah ke Kappa ketika ingin pulang tanpa sengaja ia mengingat tentang Bregler. Kappa kembali ke kantor untuk menyelidiki data Bregler tentang kedatangan Melody. Namun lampu kantor tiba-tiba mati. Terpaksa ia meminta bantuan Debes untuk mencari tahu semuanya. Lanjut, Kappa menghubungi Bregler dan menanyakan tentang keberadaan Melody. Namun Bregler tetap tidak memberitahunya. Setelah itu Kappa menghubungi Debes. Debes memberitahu kedatangan Melody 1 bulan yang lalu. Akan tetapi mereka belum bisa mengetahui pasti di mana keberadaannya. Berpindah ke Malcolm, terlihat ia menerima pesan berupa peta. Setelah menekan peta di ponsel, ternyata peta itu masuk ke ponsel Kappa. Kappa langsung mencari lokasi melalui peta di kertas. Sedangkan Malcolm kembali melanjutkan perjalanan mencari Melody. Di sisi lain, Kappa juga sedang menuju lokasi dengan mengajak Debes. Malam harinya, Henry kembali ke rumah. Tiba-tiba, sebuah peluru memecahkan kaca rumahnya dan ternyata yang menembak adalah Malcolm. Charlie! Henry segera mengambil senjata dan mematikan lampu. Melihat lampu mati, Malcolm mencoba kabur. Namun dengan sekejap Henry berhasil membunuhnya. Esok harinya, terlihat Kappa dan Debes sedang menggunakan jet salju mencari Melody. Kembali ke Melody, saat melihat Henry membawa pisau dengan lapisan darah, ia langsung pergi ke tengah hutan. Tiba-tiba Henry mendengar suara jet salju dari depan rumahnya. Henry mengejar Melody dan melepaskan 2 kali tembakan. Mendengar suara tembakan, Kappa dan Debes langsung menuju arah suara tembakan tersebut. Melody mencoba lari namun ia terjatuh dan Henry langsung mengarahkan senjatanya. Akan tetapi Henry malah menembakkan 2 peluru untuk mengusir serigala yang berada di belakang Melody. Lanjut, Henry membuang pelurunya. Ternyata Henry tidak berniat membunuh Melody. Namun Kappa menembak Henry hingga tewas. Ketika polisi berdatangan, Melody kembali ke rumah Henry dan mengambil beberapa barangnya serta buku Henry. Melody mengingat kebaikan Henry yang saat merawatnya hingga sembuh. Terlihat Melody sudah memahami semuanya. Sedangkan Henry yang mengungkapkan penyesalannya dengan membiarkan Kappa dan Debes menembakinya. Dan selanjutnya film pun berakhir.